Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kami boleh lagi punya waktu yang indah pada kesempatan ini untuk belajar firman-Mu. Diberkatilah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Sumber Keselamatan Kita. Ayat tema Ibrani 2 ayatnya yang ke-9 berbunyi, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saudara-saudara, mari kita ikuti akan penjelasannya. Nah, di masa-masa yang berbahaya ini, ketika suatu bentuk kesalehan populer di dunia dan pernyataan kekristenan menjadi tren yang populer, hanya sedikit yang akan katanya memahami cara hidup yang penuh penyangkalan diri dan memikul salib. Berjaga dan berdoa adalah perintah dari Dia yang menanggung pencobaan demi kita. Saudara-saudara, Kristus mengetahui bahaya yang kita alami. Karena apa? Karena Dia telah melawan musuh kita yang kuat. Dia tahu bahwa musuh kita berada di jalan setiap orang yang berjuang untuk melakukan yang benar. Dengan segala seni tipu muslihat dan jerat-jeratnya, setan berusaha untuk memerangkap para hamba Allah dan juga untuk membuat mereka berbalik meninggalkan Kristus ke jalan yang menuju kepada kehancuran. Dia mengawasi setiap, katanya apa, keluar masuknya kita. Kemudian, dan meskipun tidak terlihat, Dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan rajin, berusaha untuk menghancurkan mereka yang tidak mengetahui akan siasat-siasatnya. Nah, melalui pengaruh, katanya, si jahat, bahkan agama Kristus telah disesatkan dalam pikiran banyak orang yang apa? Yang mengaku mengetahui dan menaati akan kebenaran. Tetapi setinggi apapun pengakuanmu, engkau tidak akan tahan uji kecuali engkau adalah pelaku yang namanya firman Tuhan. Hanya mereka yang memiliki prinsip yang hidup dan teguh di dalam hati mereka, yang tidak menyimpang untuk melakukan apapun yang sudah jelas-jelas jahat, yang tidak berani menodai akan jiwa dengan kenajisan, sedang katanya membasuh jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Pencucian jubah tabiat harus berlangsung dari hari ke hari, ya, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan tanpa cacat atau kerut atau semacamnya, tidak bercelah di hadapan Dia yang olehnya kita harus menghadap. Pekerjaan penyucian diri kita, sebagaimana Dia katanya adalah suci, harus dilakukan secara pribadi. Kita harus memeriksa setiap motivasi kita, tindakan kita dalam terang hukum Allah yang suci. Kita hendaknya selalu bertanya, apakah ini jalan dari Tuhan? Setiap yang mencari dengan sungguh-sungguh dan tulus akan dijawab oleh Tuhan. Permohonan para pemohon yang jujur itu selalu didengar oleh sumber keselamatan kita. Dia telah berjanji, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Malaikat Tuhan sedang mengawasi untuk melihat perkembangan karakter kita. Mereka menimbang nilai moral, dan semoga hari besar Tuhan mengungkapkan fakta bahwa kita ditimbang dan tidak kedapatan ringan. Ini dari buku Sign of the Times 25 Mei 1891. Mari kita renungkan lebih dalam. Kapankah saya memeriksa motivasi-motivasi di balik tindakan-tindakan saya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi firman-Mu pada hari yang baru yang Tuhan sudah berikan menjadi bagian kami. Kami datang untuk menyerahkan kehidupan kami. Diberkatilah kami semua. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, diberkatilah saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, mereka sembuh, dan yang berduka boleh mendapatkan penghiburan. Yang berulang tahun hari ini, boleh bergembira dan bersyukur, bersuka cita di dalam kasih Tuhan. Hari ini menjadi hari berkat lagi bagi kami semua, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.